Kayaknya ada yang kesurupan di atas ya? Iya, ada yang Itu ada yang kesurupan di atas teman-teman. Bang, kasih lihat. ada. Oh, Itu tim kita sebenarnya. nggak dapat. Nggak dapat tapi. Nggak dapat. Oh, gelap. Ini kita lagi ngobrolin masalah Nyai. Nyai loh. Sudah waktunya Naya Genggong lagi janji. Sudah waktunya bumi bergoyang. Hati-hatilah kalian semua. Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembalikan. Keluarkan. Malam Selasa Kliwon, tim penelusuran ganjil misteri melakukan perjalanan ritual ke Goa Ciwadon di Desa Cibodas, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Sudah sejak langkah pertama, sebelum memasuki Goa Ciwadon, hawa metafisika terasa sangat kuat. Apalagi tim disambut pohon besar yang seperti menjaga abadi bagi goa keramat itu. Dan begitu memasuki goa, semua yang menegangkan terjadi. Apalagi ada salah seorang anggota tim penelusuran yang langsung kesurupan sosok yang mengaku anak buah Nyi Blorong. Semakin jauh langkah ke dasar goa, banyak energi gaib yang berusaha menyesatkan. Sehingga banyak tim penelusuran yang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Lantas apa saja yang kemudian terjadi di dalam Goa Ciwadon? Benarkah Velin Ratu Ayu sempat kerasukan sosok yang meramalkan banyak kejadian di masa depan? Lalu, peristiwa besar apa saja yang akan terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Senin Wage, tanggal 12 Mei 2025 sudah mulai gelap. Itulah malam Selasa Kliwon yang sangat wingit karena banyak lelembut yang berkeliaran mencari sekutu. Dan di malam Selasa Kliwon yang semakin pekat, tim penelusuran ganjil misteri sudah berada di perut bumi di Goa Ciwadon, di kawasan Kampung Gunung Letik, Desa Cibodas, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Dipandu Velin Ratu Ayu, penelusuran terasa sangat menegangkan. Bahkan ketika masih berada di mulut goa. Apalagi semua disambut oleh pohon beringin sangat tua yang membentuk tubuh tinggi besar, bagai penjaga goa yang geramah. Dan pada zaman dahulu ini digunakan untuk ekspansi ya, pada zaman penjajahan Belanda dan para sekutu untuk berlindung. Atau sebenarnya ini juga sempat dijadikan tempat penjara bagi para sekutu zaman dahulu ya, untuk tahanan-tahanan, dan juga ada beberapa juga di sini banyak sih korban jiwanya yang aku rasakan. Dan ini adalah pohon ini adalah saksi bisu atas kekejaman yang terjadi di goa ini. Maka hati-hati, ini suasananya malam dan energinya kuat banget. Di sini bukan hanya roh gentayangan, tapi aku melihat juga ada dua sosok ular besar ya, berwarna hitam, dan ini perempuan. Dan aku melihat juga ada sosoknya lebih banyak ularnya. Perjalanan belum berlanjut. Velin Ratu Ayu masih berada di dekat padupaan, tempat menyalakan dupa yang membuat seisi goa terasa lebih mistis. Lalu tiba-tiba Mbak Ayu yang ikut datang untuk ngalap berkah justru kerahuan sosok gaib salah satu penunggu Goa Ciwadon. Dengan lirih, sosok yang meminjam ragam Mbak Ayu mengaku sebagai anak buah Nyi Blorong. Pak, di sini siapa dua wanita ular itu dan berasal dari mana?
Apa Nyai? Siapa? Anak buah Belorong. Siapa namanya? Biasanya mereka melakukan ritual. Kalian dibuat tersesat, gak bisa pulang. Di saat tim lain berusaha menembus langkah selanjutnya, Mbak Ayu memilih tempat untuk bersila dan melakukan sebuah semadi. Ia memang diminta Felin untuk tidak ikut penelusuran lebih dalam karena memiliki kekuatan batin yang bisa membahayakan jika terjadi benturan energi. Selama beberapa jam, Mbak Ayu tegak bersila, sementara di tempat berbeda banyak kejadian-kejadian yang mulai menakutkan. Yuk, masih belum ya? Nanti aku nggak samperin. Tadi pas aku mulai bertapa, aku ngerasa kayak dililit ular. Kayaknya ada yang kesurupan di atas ya? Iya, ada yang Itu ada yang kesurupan di atas teman-teman. Bang, kasih lihat. Ada. Oh, Itu tim kita sebenarnya. nggak dapat. Ada apa tuh? Nggak dapat. Oh, dapat. Ini kita lagi ngobrolin masalah Nyai. Nyai loh. Kalau aku lihat tadi kan memang aku di awal udah ngarang dia jangan melakukan hal itu. Artinya ketika dia melepaskan segala keinginan yang memang tidak bersinergi, ini adalah diberikan tanda kenang-kenangan. Ya, ini memang adalah dari sosok penunggu di sini. Di sini juga ada seperti aku bilang 2 sosok ekor ular yang memang selalu membisikkan hal-hal yang memang kita tuh diwajibkan ataupun dia akan menyarankan kita untuk melakukan hal-hal yang artinya tidak sesuai dengan keimanan kita ya. Dengan melepaskan segala keinginannya, maka di sini dapat kenang-kenangan, artinya sebagai tanda terima kasih, karena seperti aku bilang ketika kita salah tujuan maka tidak akan bisa keluar lagi. Suasana memang semakin menegangkan. Berada di perut bumi, di dalam goa yang semakin dalam, semakin misterius, banyak kemungkinan bisa terjadi. Felin Ratu Ayu yang memandu penelusuran gaib ini memutuskan untuk menyudahi perjalanan. Sebab kondisinya memang sudah tidak kondusif. Tapi belum juga tim penelusuran ganjil misteri beranjak, tiba-tiba ada yang kembali kerasukan. Sosok tak kasat mata yang masuk ke raga salah seorang anggota tim penelusuran gaib terlihat murka. Terdengar suara mengusir dengan kegeraman yang kentara. Kemarahan itu terutama karena ditengarai ada anggota penelusuran Goa Ciwadon yang mengambil sesuatu yang tidak diizinkan di bawah. Siapa kesurupan nih? Kembalikan. Ya tadi nggak kelar-kelar kesurupannya nih. Hati-hati Mbak, sini itu tuh. 3 kali kesurupan. Lubang. Iya. Jurang tuh ada kiri jurang tuh. Susah ngebarin ini mau loncat. Siapa Nyai? Nyai? Penguasa di sini. Nyai? Kembalikan semua barang kami. Nyai, kami tidak mengambil apapun barang Nyai. Kembalikan barang kami. Kami tidak mengambil apapun. Dia mengambil. Tidak. Kembalikan. Tidak. Dia mengambilnya. Pergi. Kembalikan. Pergi. Kembalikan. Pergi dari dalam tubuhnya, pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan ke tempat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo kalian dari sini. Kamu juga pergi dari sini. Kembalikan barang. Sudah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalian dari sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembalikan. Keluarkan. 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 Yang dimakannya keluarkan. 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 Kau tahu saya kan? Keluarkan. Kembalikan barang kami. Tapi benarkah pada kesurupan terakhir, Felin Ratu Ayu justru didatangi sosok gaib yang meramalkan banyak kejadian yang akan datang? Lantas, peristiwa apa saja yang segera terjadi?
Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Para penikmat ganjil misteri, di akhir perjalanan menyusuri Goa Ciwadon, Jonggol, Bogor, Jawa Barat, Velin Ratu Ayu justru mengalami kerasukan yang sangat gawat. Sebab yang masuk ke raganya adalah figur sangat keramat di kalangan para lelembut. Tapi yang lebih mengejutkan, kerauhan sosok gaib itu bukan memberi pesan-pesan tertentu, namun malah meramalkan banyak kejadian yang akan datang, termasuk guncangan huru-hara akibat terjadi kesenjangan paling timpang di tengah rakyat yang melarat. Pesan sosok gaib itu juga menegaskan akan datang akhir zaman ketika para pemimpin berada dalam situasi penunaian karma. Tahun ini adalah tahun penilaian karma. Karma bagi para pemimpin yang zalim. Karma bagi air mata yang dirampas oleh sebagian pemimpin-pemimpin yang zalim. Waspadalah kalian semua. Rusia disusupi oleh Dajjal, wabah penyakit yang diciptakan oleh para elit Dajjal. Berhati-hatilah kalian, jangan percaya dengan orang-orang rasim dan zalim yang akan menyusup kepada kalian lewat obat-obatan dan suntikan wabah penyakit, dan akan disebarkan lewat udara dan hujan. Dari alam yang tak terlihat, para lembut menyaksikan dengan kesedihan mendalam. Sebab semakin banyak kesengsaraan yang diperbuat manusia atas manusia. Rakyat menjerit akibat tertindas oleh bangsanya sendiri. Kelaparan merajalela, sementara tanda-tanda munculnya Dajjal sudah semakin nyata, menyusup sekaligus bersekutu dengan manusia-manusia tamak. Semuanya menyaksikan banyak rakyat yang kelaparan. Kami akan memberikan bencana-bencana yang nantinya akan membuat sesal, dan kami semuanya hanya akan tersisa bagi mereka manusia-manusia yang beriman, yang dipersiapkan untuk memerangi mereka-mereka yang nantinya akan bersekutu dengan Dajjal. Saat ini kami melihat adanya pertanda Dajjal sudah menyusupi darah manusia. Semesta memang sedang meradang, murka oleh tingkah umat manusia yang kadang penuh tipu daya. Puncak kemarahan alam akan datang angin sangat besar yang melemparkan kobaran api sehingga semua hangus terbakar. Velin Ratu Ayu yang dalam kondisi kerasukan sosok gaib menyampaikan pesan untuk berhati-hati, tidak jumawa, serta meminta perlindungan yang maha kuasa. Sebab kobaran api yang ditingkah angin kencang mampu membuat daratan terbelah. Angin dan juga api serta air yang tinggi akan terjadi dalam waktu dekat. Akan banyak tempat-tempat dan daerah yang akan terbagi dan juga terkubur. Itulah kekuatan kami. Maka berhati-hatilah kalian. Datang ke Goa Ciwadon, Bogor, tidak hanya horor yang tersodor di depan mata. Banyak peristiwa misterius yang menimpa tim penelusuran ganjil misteri. Termasuk
pesan-pesan dari alam gaib yang disampaikan lewat Velin Ratu Ayu tentang kejadian-kejadian penting yang akan menimpa bangsa ini. Tapi mudah-mudahan ramalan yang dikirim dari dunia gaib tidak membahayakan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.